Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevik. Hari ini spesial banget karena gua bakalan nge-review mobil yang dibangun oleh Potenten. Halo. Nah, ini mobilnya Expander ya. Eko ya? Expander tahun 2020. Ini kayaknya udah ceper, pasang body kit. Ini kayak cepernya kagak mungkin di jalanan Jakarta cepernya kayak begini. Ini pakai apa kok? Ini pakai Airsus ya. Oke, ini peleknya kok? Peleknya pakai Works ya. 18 in. Ini bukan TW ya, sorry ya. Ori. Oke. Ya. Udah gitu body kitnya bikin di mana kok? Body kitnya ori semua. Semua ori? Semua ori. Kok warnanya bisa nggak belang? Iya, dari sananya belang. Oh. Nggak mau cat lagi lah, males. Oke, nah di sini kan kita bakalan ngomongin perangkat audio yang dipasang di mobil Expander ini. Better kita masuk ke dalam untuk dengerin hasil suaranya dan perangkat apa aja yang dipasang sama Potenten ini di Expander. Mungkin kita lihat belakang dulu kali ya. Boleh? Oke, yuk. Potenten mau kasih unjuk box di belakangnya. Oke, saya jelasin sedikit ya. Aku sebut merek nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, merek. Justru harus merek. Oke, aku pakai Brax DSP. Salah satu Brax DSP Berapa channel? termahal untuk saat ini. Ini mungkin satu-satunya juga di Indo yang pakai outputnya digital. Biasanya kan pakai RCA analog. Ini digital. Jadi ini pakai kabelnya koaksial. Berarti itu bukan RCA ya? Ya. Ini kabel koaksial. Nah, pakai powernya itu Brax Matrix MX4 Pro yang sudah support input digital juga. Jadi ini langsung direct digital. Mungkin untuk saat ini satu-satunya di Indo full digital. Mobil ini. Ya. Oke, terus ini Airsus. Nah, ini subwoofernya Morel, kita pakai Morel. Nah, itu berapa in sih kok? Itu 10 in. 10 in ya? Iya. Nah, terus itunya fuse-nya semua aku pakai Nanotech. Nanotech merek mana sih kok? Itu Japan. Itu screen-nya banyak banget, itu larinya kemana aja? Iya. Di prosesor, di power. Oh, semua, iya. Setiap komponen pasti larinya di situ. ada screen-nya. Nah, yang menarik di sini aku pakai ground box dari Sweden. Ini N-Track. Ini sih sebenarnya di home sih banyak diaplikasikan, cuman buat di car mungkin jarang ya. Aku special request nih. Dari home dipasang di mobil? Bukan. Ini bener-bener desain untuk di mobil. Oh, request. Aku request. Mungkin jarang deh ya yang punya, mungkin cuma di Indo doang kayaknya ini. N-Track ini. Mungkin ada dua orang di Malaysia ada yang pakai. Cuman banyak kan semuanya di Indo. Ini harganya juga lumayan untuk N-Track-nya sendiri. Berapa tuh kok? 17,5 juta retail. Gitu. Nah, kabel-kabel semua ini full Nanotech. Kabel listriknya juga aku pakai Nanotech tapi yang untuk home punya. Aku custom ditaruh untuk di car audio. Oke, ini berapa lama kerjain untuk custom box seperti ini? Mobil dari showroom aku nggak pernah lihat, masuk ke bengkel kerjain kurang lebih 2 bulan. Dan ini semuanya ini ya, aku cat ya ini. Oh, ini cat ya? Cat. Ini semuanya aku cat. Kayak Raptor ya? Iya, pakai Raptor betul. Oh, Raptor. Oke kok, kalau boleh tahu nominal untuk habis bikin semuanya ini. Kita ngomong kabel deh ya. Kabel di atas 200 juta. Oke. Alat retail mungkin di atas 300. Oke deh, gua penasaran sama hasil suaranya kayak gimana. Kita mendingan dengerin langsung aja. Yuk, kita dengerin ya. Yuk. Oke. First impression ya, bangkunya kayaknya beda. Kayaknya udah bukan standar nih kok. Soalnya tongkrongannya beda nih sama Expander lain. Bener gak? Bener. Ini pakai BMW seri 5 nih. Ininya juga kulit nih. Oh baby. Iya. Oke, enak. Biar listening pleasure-nya juga. Oh ya harus dong. Jadi kan istilahnya kita duduk nyaman, dengerin lagu juga dengan sistem yang kayak begini udah pasti enak lah. Iya, betul. Nah kok, kita mulai dengerin lagunya dulu ya. Tapi ini 3-way ya? Iya, ini 3-way. Sistemnya 3-way. Oke. Ini saya sengaja pakainya Morel ya. Morel yang limited edition, yang 38 tahun anniversary, emang jarang sih ya. Lihat, dia ini grillnya juga unik ya, dia udah binary. Limit bassnya juga aku pakein grillnya dia. Kalau dicopot, diganti grill lain, bassnya langsung turun.
pasang. Oh beda ya? Pakai grillnya dia, mungkin dia ada perhitungannya atau gimana, itu bassnya gampang naik sih. Oh pasti grill aja mempengaruhi. Mempengaruhin, gitu. Terus aku bangun seproper mungkin. Jadi contoh misalnya kayak pilar ya, kalau dilihat kenapa bisa rapi? Karena ini pilar ori. Pilar ori, saya custom, dirubah, masukin speaker, dan aku cat ini pakai Raptor semua nih. Semua Raptor. Iya, jadi kesannya seperti apa namanya, original ya. OEM. Kayak OEM. Iya, terus peredaman juga aku cuman di sisi-sisi tertentu. Jadi aku bukan orang yang menganut that acoustic is best acoustic. Aku nganutnya yang perlu kita pasangin peredam. Boleh tahu pasangnya di mana aja kok titiknya? Cuma di pintu sama di deck. Firewall juga aku nggak. Karena mobilnya udah cukup diem gitu. Pintu depan doang ya? Belakang enggak? Atau bagasi? Bagasi enggak. Bagasi juga enggak. Berarti cuma pintu sama bawah? Iya. Sini doang? Atas juga enggak. Peredamnya apa kok? Peredamnya ya pasti pakai itu ya, noise kill. Noise kill, peredam noise kill. Sekarang kita dengerin hasil suaranya di mobil Expander ini punyanya Kotenten. Ya, kita pakai Aya ya. Oke. Track 4 sih biasanya. Ini batas mata kan kok? Iya. Itu jalan. Iya, jalan. Yang apa namanya, yang orang apa sih? Aku nggak tahu itu apaan. Tapi dia itu jalan ya? Iya, benar-benar jalan. Iya. Kelemahannya di mobil ini kaca. Ini kaca, ini kaca. Nah, nyiasatinnya gimana? Ada banyak cara. Salah satunya aku pakai kaca film berbahan dasar keramik. Jadi aku pakai hooper. Hooper optik. Iya, dia pakai hooper optik karena berdasar bahan dasarnya keramik, biar nggak terlalu flatter. Kalau berbahan metal, dia lebih lancip high-nya. Oh, emang ngefek? Ngefek dong. Kaca film selain hooper optik atau di merek yang lain? Di merek yang pokoknya base-nya kalau aku milih keramik. Karena selain seramik, pasti tektok atau apa kok? Lebih lancip untuk di high-nya. Lebih nusuk. Oke. Coba ya kalau misalnya si Kevin lihat ya. Ini kan ada kayak semacam kristal ini, nano kristal. Dia ini fungsinya untuk mengurangi flatter dari kaca, gitu. Dan akan dia optimize kalau pakai nano harmonizer. Ini masih prototype cuman ya, kalau nano harmonizer. Itu apaan kok? Jadi begini. Kalau misalnya kita ngomong batu nano ini. Kalau misalnya dia tidak di generate, itu kan aktif tuh. Itu aktif ya, keluarin ion. Dia akan pasif. Jadi efeknya nggak gitu bekerja dengan baik deh gitu. Tapi begitu dia ada yang generate, jadi itu sumbernya itu ya, generate. Nah ini dia akan mencari ionnya. Baru itu? Yes. Sometimes orang bilang, wah kayaknya nggak kedengeran atau apa gitu, tapi untuk beberapa orang yang emang udah dalam tanda kutip carinya yang perfect kayak ginian tuh dicari. Oh kurang sedikit nih, mesti begini, nah gitu. Nah ini salah satunya untuk nge-tweaknya. Tweak itu apa kok artinya? Tweak itu membuat barang dimaksimalkan sih sebenarnya. Oke. Jadi suaranya itu disempurnakan oleh alat itu? Ya. Ini kalau misalnya kita dicabut nih, suaranya lebih forward sih. Ini kan ada nano kristalnya kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2, di situ juga ada 2. Kenapa saya sengaja taruh di sini? Biar stage-nya itu naik. Oh. Ya, biar stage-nya itu naik. Oke.
Oke. Terus ini ada yang berbentuk koin dan itu Ya, ada koin itu kayak Dewa Mini. Nah, kalau misalnya ini fungsinya, cara kerjanya beda. Kalau ini kan diharmonize pakai ion. Kalau ini lebih ke frekuensi. Jadi lebih ke frekuensi. Oke. Ini narik suaranya. Oke. Oke. Taruh di sini, bass lebih up. Upper mid-nya itu bisa lebih naik. Oke. Oke gini. Ini kayaknya menarik, unik. Soalnya belum pernah gue nemuin hal-hal seperti ini di mobil-mobil manapun. Mobil gue sendiri juga nggak pakai maksudnya. Oke, gini kok, boleh nggak sometimes nanti kita bakal ngebahas ini sama Boleh. barang yang dijual sama Koko itu kan, kalau nggak salah Koko di salah satu distributor utama Nanotech. Iya, nanti kecepatan. Oke. Iya. Itu kita bakal ulas di video selanjutnya. Iya. Gimana kok? Nggak apa-apa kan kok ya? Oke. Kita bakal bongkar semuanya. Iya. Oke? Sip. Terus, balik lagi ke sistem mobil ini. Ini Koko nyetingnya berapa lama kok untuk ngedapetin staging, untuk ngedapetin sound seperti ini gitu? Berjalan sih, semua juga improve. Jadi kalau misalnya gini ya, aku kadang juga nyetingin mobil orang, pas misalnya lagi dapet lebih baik dari ini, nah itu jadi acuan aku. Gila udah segitu nih mobil dia. Nah itu jadi acuan aku untuk improve lagi. Jadi kalau misalnya aku dengerin mobil yang lebih baik, itu jadi pecutan buat aku untuk improve. Jadi aku senang kalau misalnya denger mobil itu bener-bener lebih baik, karena aku akan improve. Dia udah sampai situ settingannya, aku improve. Dan ini mobil aku EQ 0, nggak ada cutting, semuanya full pasif. Oke. Jadi cuma main gen sama main TA aja. Oke. Terus ini juga gue lihat head unitnya itu pakai Asuka BM2 yang Nabila udah ngobrol sama R&D-nya dari Asuka juga, dan Kotenten itu ada di video sebelum ini. Gimana kok kesannya pakai head unit Asuka BM series ini? Ini sih cukup amazing ya. Maksudnya gini, kualitasnya ini baik. Baik tuh dalam arti kata suaranya baik ya. Aku sih sebenarnya punya paradigma ya, mungkin sama pemain car audio yang high-end lainnya juga mempunyai paradigma yang sama. Head unit yang baik, paradigma yang lama nih, itu single din, layarnya kecil, nggak ada apa-apanya, minim feature. Nah, mereka itu anggap bahwa head unit itu high-end dan baik. Nah, tapi dengan adanya Asuka, ini kan saya benar-benar copot nih head unit saya yang udah saya pakai 3 tahun. Saya pakai 2 loh head unit itu. Nah, yang di sini, yang di expander aku copot. Agak surprise sih, bedanya cukup lumayan sih, signifikan. Berarti lewat ya? Lewat. Dan sorry kok, bener apa enggak kalau misalkan untuk membangun sistem mobil, source itu yang utama? Betul. Salah satunya source yang paling utama tuh, sama kalau aku kan jual kabel ya, perkabelan juga mesti input juga. Tapi kalau yang penting kan otak ya, atau otak kepala ya, kita bisa bilang kepalanya itu source-nya untuk bisa play high res. Apalagi ini Android loh. Iya betul, Android. Kan? Iya, ini kan aku pakai Hibi ya. Coba kalau misalnya dilihat, ini pakai Hibi. Aplikasi ya berarti kan? Aplikasi, pakai Hibi. Jadi pakai Hibi Music. Hi-Bye. Sorry, ini. Ya. Hi-Bye Music. Apa mesti Hi-Bye doang atau ada macam-macam? Karena sih bisa download di Play Store. Ya, USB DAC juga bisa. USB DAC cuman bayar ya. Kalau Hibi sih nggak bayar. Ya, aku familiar sih. Aku kan main portable juga, pakai Hibi juga sih. Oke, berarti asal tahu aja ya, berarti sini Kotenten ini bukan cuma pemain buat di mobil doang ya, tapi di home juga main ya kok ya? Aku main di home, main di portable juga main. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau cari ataupun mau konsultasi, telepon sama Kotenten, itu bisa ada di bawah sini. Ini baru masuk juga ya, Kain Discreet R2R RU6. Ini sebenarnya DAC. Dia peruntukannya sih sebenarnya untuk DAC M, jadi untuk orang main headphone. Cuman bisa diaplikasikan juga pakai head unit Asuka, karena head unit Asuka itu sudah support USB out digital. Jadi nanti dia bisa direct langsung digital. Kita lihat ya barangnya ya. Oke. Sorry, plastiknya belum dibuka, masih baru soalnya. Nggak apa-apa. Oke. Ini yang aku suka, ini sekarang lagi happening nih. DAC yang sekarang lagi happening itu Discreet. Jadi dalamnya itu isinya R. R-nya banyak sekali. Jadi dia itu
suaranya ya kalau misalnya kita bisa pasang, ini kebetulan aku belum pasang, kalau misalnya di home itu suaranya itu rapi dia. Rapi dalam arti susunan? Iya, satu-satu dia. Ping point-nya itu bagus banget, sama layering-nya itu bagus. Alat sekecil ini berapa duit, Bang? Ini retailnya sekitar 3.750.000. Jadi masuk USB-C ke sini, ya, pakai kabel USB biasa gitu ya. Terus keluarnya bisa balance dia 4.4. Oke, 4.4. Misalnya jack full tech adalah 4.4 plug, nanti keluar RCA balance, colok langsung tarik ke belakang, dan dia tidak pakai suplai tambahan, jadi dia pakai nyala dari powernya itu dari suplai dari USB ini. USB-C? Iya, USB-C aja udah cukup gitu. Terus ini apa kok? Ini iDefender, jadi ini produk dari EV. Nah, ini fungsinya ini dia untuk untuk apa ya? Untuk supply sih sebenarnya. Supply? Iya. Supply dalam arti? Kayak filtering untuk supply. Sekecil ini? Untuk filter? Iya. Filter jadi, kelistrikan berarti? Iya, filter kelistrikan. Jadi gini, ini kan bentuknya USB. Dia sebenarnya ada bancinya sih. Maksudnya ini male, ini kan female. Iya. Jadi kalau misalnya kita taruh misalnya di kabel USB, ya, masukin USB flash disk ya, dia akan berfungsi. Gitu. Jadi ada banyak macam sih. Kayak misalnya ini iDefender, itu untuk kelistrikan. Nanti ada lagi iSilencer untuk repowering lagi, warnanya abu-abu. Ini sorry kok, ini kayak alat sekecil ini udah pernah bongkar belum kok? Maksudnya ya bongkar cuma gitu. IC doang. Hanya IC doang, tapi IC-nya yang ya kita nggak tahu dah dia itu kayak gimana. Hitungannya mereka lah ya. Tapi ini bisa kedenger langsung, apa dicolok langsung bersih gitu? Iya, cukup signifikan. Sekecil ini berapa kok? Ini sih nggak terlalu mahal, ini sekitar 1.100.000. Yang mahal yang ini dari, sorry ya agak berantakan ya, mobil tempur ya. Oh, ini mobil harian juga? Iya, ini dari Acoustic Riva Japan. Oke. Ini yang 1,5 juta. Iya, kalau ini 2.800.000. Ini dari Japan ya, kurang lebih sama, cuma dia nggak ada colokan bancinya ya, jadi bener-bener di plug gitu. Jadi untuk pemain digital sih umumnya sih pada tahu sih kalau main-main beginian. Digital. Iya, satu lagi, Kotenten juga ada sebut tadi nih ya, kita dari off camera. Ini mobil kayaknya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali digital, full digital. Yang dimaksud full digital itu apa Pak? Boleh dijelasin nggak? Jadi gini, umumnya orang kalau misalnya dari head unit itu keluarnya umumnya ya, umumnya itu keluarnya itu pakai RCA, masuk ke prosesor, dari prosesor juga keluarnya RCA lagi, masuk ke power, terus dari power kabel speaker, terus ke speaker. Umumnya seperti itu. Karena aku kan ini kan Brax sendiri kan udah canggih, banyak inputnya gitu ya, salah satunya input digital gitu ya. Aku pakein nanotech optik, langsung direct ke prosesor digital, terus ke belakangnya aku pakai koaksial, itu juga digital semua, karena power Brax boleh dibilang salah satu yang support input digital. Kalau power lain kayak setahu saya belum ada yang support. Jadi boleh dibilang lossnya kecil sekali. Dan untuk prosesornya sendiri aku setting cuman time alignment sama gain aja. Semua cutting semuanya ada full, dari pasif dari Morel. Jadi ini Morel aku 3-way ini udah full pasif, no cutting sama sekali. Jadi kalau misalnya orang bangga gitu EQ 0, aku juga EQ 0, cuman aku nggak ada cutting juga. Kok boleh play? Itu kan tadi kan instrumen. Boleh nggak yang ada voice suara cewek? Boleh. Atau ada yang nyanyi gitu? Boleh. Oke.龙滚心醉情。
orang Hongkong pakai demo pakai ini nih. Oke. Biasa kan bassnya di atas. Itu kalau beat bassnya nggak jauh nggak bakal ke atas deh. Oke. Separasinya kan beneran sih. Ini kalau kontrolnya nggak bagus berisik dengernya, nggak enak. Ini kucen kan? Hah? Kucen kan? Iya. Tekstur kulit-kulitnya sampai kedengaran. Oke, audio lovers, gimana hasil suaranya? Boleh komen di bawah. Penilaian itu kan ada pada netizen. Ya, bolehlah komentar membangun di bawah. Nah, kok ini thank you banget udah Sama-sama. kasih kita kesempatan untuk ngedengerin dan nge-review mobil Eko1010. Memang gue bukan pereview audio, tapi kalau boleh berkomentar, kulitnya kedengeran, kucennya pemain itu ada di tengah, dan nggak terlalu bawah ya. Iya emang nggak terlalu bawah emang dijagain. di sini ya. Emang dijagain. Jadi kalau misalkan audio lovers misalkan nyetir di mobil Expander ini, oke, nonton konser ya. Iya. Soundsetnya di atas dashboard semua sih. Oh, semuanya Iya. semuanya memang di sini. Gitu loh. Oke, ya udah. Eko1010 kita masih ada utang satu untuk review tentang apa namanya tweaking ya. Iya. Tweaking ini dan produk apa aja sih yang misalkan audio lovers itu dari tadi nanya Nanotech itu apa gitu loh. Jadi di video selanjutnya kita bakalan bahas tentang tweaking. Oke, see you next time. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen di channel Media Audio. Kevik pamit, bye bye. Bye bye. Thank you.